Selamat datang kembali. Kali ini nih, kita akan coba bongkar sumber-sumber yang mengungkap evolusi pelabuhan Osaka. Ini bukan sekedar data pelabuhan biasa loh ya, ini kumpulan catatan sejarah, terus ada kisah tokoh-tokoh kunci, dan data teknis juga, yang membentuk gerbang laut vital Jepang Barat ini ya selama berabad-abad. Misi kita kali ini memahami transformasi luar biasanya ini dari akar kuno sampai jadi kompleks modern sekarang. Tepat sekali. Sebuah pelabuhan itu seringkali kayak cermin sejarah ya. Angka kargo itu penting, tentu saja. Tapi kisah di baliknya, gimana ia dibangun, siapa aja yang terlibat, tantangannya apa aja. Nah, itu yang benar-benar menunjukkan denyut nadi sebuah kota dan bangsa gitu. Sumber ini membawa kita kayak melintasi waktu. Seru sih. Oke, kita mulai dari akarnya ya, di zaman kuno. Jauh sebelum ada Osaka modern seperti sekarang, itu ada pelabuhan namanya Naniwatsu. Catatan-catatan awal Jepang menyebutnya sebagai titik vital. Lokasinya mungkin di sekitar Koraibashi sekarang ya. Terus di abad pertengahan, muncul lagi nih Watanabe Notsu. Ini dekat jembatan Tenma yang sekarang. Ini jadi gerbang penting. Tapi bukan cuma buat barang dagangan, tapi juga buat para pesiarah ke kuil Shitennoji dan Kumano. Bahkan katanya ada tradisi populer gitu ya, melihat matahari terbenam dari gerbang barat Shitennoji, yang konon dipercaya sebagai gerbang menuju Tanah Suci. Wah, unik juga ya. Betul. Dan lokasi ini bukan cuma soal spiritual saja. Kepentingan strategisnya itu sudah diakui dari awal banget. Fakta bahwa pusat pemerintahan Provinsi Setsu pernah dipindahkan ke dekat Watabe Notsu itu nunjukin betapa pentingnya jalur air ini buat kontrol administratif, terus juga logistik wilayah. Jadi ya pusat kekuasaan sekaligus pusat keyakinan gitu. Oke, lompat ke era perubahan besar nih, Sengoku dan Edo. Tahun 1585, Toyotomi Hideyoshi bangun Kastil Osaka. Nah, ini memicu pengembangan kota yang masif, termasuk penggalian kanal-kanal penting kayak Horie. Tapi ada satu hal yang fundamental banget dan skalanya itu luar biasa. Reklamasi daratan besar-besaran di era Edo. Namanya Shinden. Bisa Anda bayangkan nggak? Sekitar sepertiga luas Osaka saat ini, dulunya itu laut atau rawa. Iya, Shinden, lahan reklamasi baru. Itu kunci ekspansi fisik Osaka. Beneran kunci. Ini bukan cuma sekedar nambah tanah, tapi ini fondasi yang memungkinkan Osaka tumbuh jadi pusat ekonomi, yang nantinya kan dijuluki dapur bangsa. Tokoh kayak Kawamura Zuiken di akhir abad ke-17 itu sangat berperan dalam proyek rekayasa raksasa ini. Ini nunjukin visi dan kemampuan teknis yang mengagumkan ya untuk mengubah lanskap secara permanen. Peta-peta lama di sumber ini kalau dilihat, visualisasinya luar biasa loh. Lalu masuk era modernisasi Meiji. Kapal-kapal uap asing yang lebih besar mulai datang nih. Contohnya, kapal Rusia Laksamana Putyatin dilepas Tempozan tahun 1854. Osaka kemudian dibuka sebagai pelabuhan internasional tahun 1868. Tapi, langsung ketemu masalah besar. Pelabuhan sungainya ternyata terlalu dangkal buat kapal-kapal laut dalam di era baru ini. Nah ini memicu desakan kuat dari warga dan pebisnis. Mereka bilang, kita butuh pelabuhan laut modern. Gitu kira-kira? Menurut saya, dia nggak cuma ngerancang dermaga baru, tapi menggabungkannya dengan perbaikan aliran sungai Yodo. Kenapa? Ya untuk mengatasi sumber masalahnya, endapan lumpur sungai itu loh, supaya pelabuhan baru yang mahal ini nggak cepat dangkal dan sia-sia. Ini pemikiran jangka panjang yang terintegrasi ya. Menarik, sementara para insinyur mikirin fisik pelabuhannya, ada perdebatan seru juga soal identitas kota. Tahun 1894, Dewan Kota milih Myotsukushi, itu simbol penanda jalur pelayaran kuno di perairan dangkal sebagai lambang kota. Usulan ini ternyata ngalahin simbol labu emas milik Hideyoshi, yang juga kuatkan simbolnya. Jadi ini kayak penegasan kembali identitas Osaka sebagai kota maritim di tengah modernisasi. Pemilihan Myotsukushi itu memang sangat simbolis ya. Di sisi lain, konstruksi pelabuhan modern rancangan The Raike dimulai 1897. Dipimpin figur kayak Nishimura Sutezo. Tapi, jalannya nggak mulus. Betul sekali. Ada krisis finansial di awal abad ke-20. Proyek raksasa ini hampir aja terhenti.
Untungnya diselamatkan oleh tokoh finansial kuat, seperti Yasuda Zenjiro dari Yasuda Zaibatsu. Itu salah satu konglomerat keluarga besar yang mendanai modernisasi Jepang kan ya? Ada cerita lucu nih. Setelah dermaga pertama selesai tahun 1903, sempat sepi kapal gitu, pasca Perang Rusia-Jepang. Malah jadi tempat mancing populer. Sampai dijuluki pemancingan 20 juta yen. Sesuai biaya pembangunannya yang fantastik waktu itu. Iya, skalanya memang masif sih. Kelihatan dari ketantangan pendanaan dan ada jeda konstruksi juga kan antara 1916 sampai 1918. Namun, lonjakan ekonomi pas Perang Dunia Pertama akhirnya mendorong penyelesaiannya. Keterlibatan modal swasta juga penting. Didorong tokoh bisnis kayak Taniguchi Fusalzo dan pejabat yang visioner kayak Seki Hajime. Mereka krusial buat bangun fasilitas pendukungnya. Akhirnya keseluruhan proyek rampung tahun 1929 di era Showa. Tapi ya itu, kedamaiannya cuma sebentar. Perang Dunia Kedua membawa kehancuran total. Pelabuhan dibom habis-habisan. Ditambah lagi ranjau laut Amerika yang ditebar menjelang akhir perang. Itu menghambat pemulihan banget. Butuh waktu sampai sekitar tahun 1948 sebelum pelabuhan bisa dinyatakan aman lagi. Proses rekonstruksi pasca perangnya ini juga, luar biasa transformatif. Ada rencana besar sejak 1947. Salah satu aspek paling menarik itu adalah pengurukan dan peninggian tanah masif di distrik Minato dan Taisho. Ini bukan cuma sekedar bangun kembali loh, tapi juga solusi cerdas buat masalah penurunan muka tanah atau subsidensi akibat eksploitasi air tanah berlebihan di masa lalu. Dan ironisnya nih, kerusakan parah akibat topan Jane tahun 1950 justru malah mempercepat proyek vital ini. Wow, jadi bencana malah memicu solusi jangka panjang ya. Dan di era inilah muncul julukan kapal hitam era Showa. Itu julukan pas kapal kontainer pertama kali datang. Ngasih ingatan pada kedatangan kapal Commodore Perry seabad sebelumnya, yang juga bawa perubahan besar kan? Pelabuhan Osaka terus beradaptasi, mengembangkan terminal peti kemas modern di Nanko, terus ada pulau buatan kayak Yumeshima yang kita lihat sekarang. Dari pelabuhan sungai kuno jadi pusat logistik global, keren sih. Jadi kalau kita tarik garis ya, dari Naniwatsu yang kuno itu melewati reklamasi Shinden yang mengubah peta total, terus modernisasi oleh insinyur Belanda, jatuh bangun pembangunan karena krisis dan perang, sampai kebangkitan dan inovasi peti kemas. Sejarah pelabuhan Osaka ini adalah kisah tentang ketahanan dan evolusi yang gak berhenti. Ini bukan sekedar beton dan baja ya, tapi saksi hidup perjalanan Osaka. Iya, sumber-sumber ini benar-benar melukiskan gambaran yang kaya tentang bagaimana sebuah kota ya melalui pelabuhannya itu terus-menerus membentuk ulang dirinya sendiri untuk menghadapi masa depan. Nah, ini pertanyaan terakhir buat Anda renungkan di rumah. Setelah mendengar lapisan sejarah yang kompleks ini, reklamasi raksasa, tantangan teknis, kehancuran dan kebangkitan, bagaimana kini Anda memandang dermaga, kanal, dan landscape pelabuhan Osaka modern? Sampai jumpa di penelusuran kita berikutnya.